Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suasana santai selepas bekerja, namun kita ingin mengungkapkan segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, dalam hal ini yang akan saya kemukakan adalah Anda lu, sahabat dari kita yang mempunyai pengalaman cukup menarik bila dikemukakan di hadapan saudaraku di mana saja berada. Seperti ini. Kita punya saudara perempuan. Saudara perempuan itu mempunyai ibu. Lah ibunya itu adalah seorang yang miskin. Nah, ibunya saudaranya yang perempuan tadi adalah mempunyai saudara lagi. Namanya ya sebut aja Anis gitu aja. Dia itu istri orang kaya. Yang jadi permasalahan seperti itu. Jadi perbedaan status sosial antara keluarga saudara perempuan saya punya ibu tadi, berarti ibu sama bibinya tadi harusnya kompak. Ternyata porak-poranda, tidak ada keharmonisan sama sekali, hanya masalah perbedaan status sosial. Yang Budila tadi namanya, dia itu adalah seorang yang miskin, tetapi Bu Anis tadi adalah istri orang yang kaya, terpandang di masyarakat luas karena mempunyai kehidupan yang luar biasa, termasuk orang kaya, pekerjaannya banyak, bermanfaat untuk orang lain, sering membantu kepada tetangga dan sebagainya. Tapi lucunya beliaunya itu tidak mau membantu saudara perempuan yang lebih tua tadi, Bu Dela. Tidak mau, karena nggak tahu sebabnya apa. Ya kemungkinan malu, karena Bu Dela tadi termasuk orang yang miskin. Ya, suatu hari Bu Dela ini sakit karena mempunyai saudara perempuan yang lebih muda, lebih kaya dan sebagainya. Seolah-olah ada rasa ketergantungan. Dek, mbok saya dipinjami uang, katanya begitu, karena masih sehat bisa bertandang ke rumah Bu Anis tadi yang usianya lebih muda, karena itu adik sekandung. Tapi apa jawabannya? Ya uang ya cari sendiri, karena kamu juga hidup sendiri. Begitu yang pertama. Suatu hari lagi, karena posisi Bu Dela itu lebih parah sakitnya, rasa ketergantungan juga muncul. Datang ke tempat Bu Anis lagi. Dek, mbok saya dipinjami uang untuk berobat. Ya jawabnya, wah agak nggak enak juga. Masa uang dipinjamkan kepada sampean kan juga bisa kerja, sampean menghidupi keluarga sampean sendiri, saya juga menghidupi keluarga saya sendiri. Jawabannya seperti itu. Jadi nggak boleh, nggak dikasih juga. Tapi Bu Anis ini termasuk dermawan, tapi kepada seorang orang lain di lingkungannya dia, karena lingkungan orang-orang kaya. Nah, karena perjalanan waktu yang lebih jauh lagi, Bu Dela sakitnya bertambah parah. Aduh, kalau kita merasakan juga gimana lagi ya, rasanya juga nggak tega. Ya bertandang lagi ke tempat Bu Anis. Sakitku tambah parah, minta tolong dibantu keuangannya untuk pengobatan. Jawabnya apa? Uang mau saya simpan sendiri untuk kepentingan keluargaku sendiri. Gak mau tahu nasibmu seperti apa. Betapa sakitnya Bu Dela. Sampai 3 kali
ngomong seperti itu dengan merasa rendah, membutuhkan sesuatu yang bermanfaat sebetulnya untuk Budila, tapi ternyata enggak boleh. Ya. Kemudian masyarakat sudah berpikir untuk menyelamatkan Budila karena sakitnya bertambah parah. Jadi RT setempat mengumpulkan dana untuk pengobatan ke rumah sakit. Nah, Budila sakit parah ini, sudah dibawa ke rumah sakit oleh Pak RT dan seluruh warganya. Setelah sampai di sana, karena pengobatan rumah sakit memang biaya yang tinggi, untung itu dikasih biaya dari warga setempat. Begitu pedulinya warga setempat untuk keselamatan Budila. Nah, saat itu minta tolong pada Pak RT Budila tadi. Pak RT tolong mintakan bantuan kepada adik saya karena itu adik kandung. Ya, Pak RT datang. Bu Anis, ini kakakmu minta bantuan untuk pengobatan. Bantuan apa, Pak? Enggak bisa datang ke sini, ya enggak mungkin saya kasih. Padahal posisinya itu posisinya sakit parah itu. Nah, ternyata bagaimana? Tidak ada jawaban juga. Terus hasil yang terakhir itu karena Tuhan menentukan lain, ya, sakitnya bertambah parah, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tamatlah sudah cerita Budila. Namun ada satu hal yang lucu. Lucunya apa? Bu Anis tadi ngomong sendiri di situ seperti orang gila gitu. Waduh, gimana ini? Saya mau bantu Mbak Yu saya kok ternyata malah nggak ada tanggapan. Sekarang udah ada berita innalillahi, ya udah, urusan dia sendiri, urusan saya sendiri. Sebetulnya saya mau bantu, tapi nggak mungkin, yang dibantu sudah meninggal dunia. Ya, begitu ketusnya Bu Anis. Nah, makanya kalau ada permintaan untuk bantuan, seyogianya kita sebagai masyarakat luas di seluruh warga di mana saja berada, itu secepatnya orang yang minta bantuan pasti diterima bantuan tersebut. Jangan sampai ada istilah bantuan terlambat. Seperti Bu Anis ini mau ngasih uang untuk apa? Karena Budila udah meninggal dunia. Padahal ketika perjalanan dalam sakit untuk melawan sakit supaya sembuh itu butuh biaya, tapi Bu Anis itu nggak mau. Nah, apa yang bisa kita ambil? Bahwasanya kalau menjadi orang yang berpengaruh di masyarakat sebetulnya memperhatikan orang yang lebih membutuhkan, tapi ternyata tidak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil dan mencerna apa yang dijadikan kisah oleh kita tersebut. Nah, yang senang dengan channel ini silakan share, subscribe, ataupun like. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.